Halo semuanya. Baru-baru ini, Lembaga Pemeringkat Kekuatan Militer Dunia Global Firepower atau GFP telah merilis daftar peringkat militer terkuat di dunia tahun 2024. Seperti biasa, Amerika Serikat tetap memimpin diikuti oleh Rusia dan Tiongkok. Di sisi lain, di berbagai belahan dunia, terjadi situasi konflik yang semakin memanas. Berdasarkan kedua fakta tersebut, banyak negara berlomba-lomba memperkuat pertahanan militernya, salah satunya dengan membeli alutsista terhebat. Alutsista umumnya diproduksi oleh negara-negara besar di dunia, seperti Amerika dan Rusia. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, pada Maret 2024, Amerika Serikat keluar sebagai negara pengekspor senjata terbesar di dunia untuk periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya, disusul Prancis menduduki peringkat kedua, dan Rusia di posisi ketiga sebagai negara pengekspor senjata terbesar di dunia pada periode 2019 hingga 2023. Tapi, tahukah kamu bahwa Indonesia juga memiliki alutsista yang tak kalah canggih dan diminati di dunia? Indonesia sendiri telah mampu memproduksi berbagai alutsista, dan bahkan diminati oleh banyak negara. Berikut adalah alutsista canggih buatan anak bangsa yang diminati di pasar dunia. Panzer Anoa 6X6. Panzer Anoa 6X6 merupakan alutsista buatan dalam negeri, yaitu PT Pindad yang layak untuk dibanggakan secara kualitas, bahkan diakui pada skala internasional. Panzer Anoa 6X6 telah menunjukkan kualitasnya dengan berbagai keunggulan, seperti mobilitas tinggi di berbagai medan, daya tahan yang kuat, dan kemampuan tempur yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan penggunaannya dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara, seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Lebih lanjut, Panzer 6X6 Anoa buatan Pindad ini juga terbagi menjadi beberapa varian berbeda, seperti Anoa 6X6 Mortar, Anoa 6X6 Kemen, Anoa 6X6 Amphibious, Anoa 6X6 Ambulans, Anoa 6X6 APC, dan Anoa 6X6 Logistics. Sebagai contoh, bisa diambil varian Anoa 6X6 Amfibi, yang dianggap sebagai varian paling laris dengan spesifikasi mampu membawa 10 orang dan melakukan penjelajahan sejauh 600 km. Kendaraan tempur Anoa 6X6 Amphibious merupakan kendaraan tempur yang mampu melakukan manuver, baik di darat maupun di air. Malaysia menjadi salah satu negara yang tertarik terhadap alutsista ini, dan memesan sebanyak 32 buah pada tahun 2015 dengan jenis yang berbeda-beda. Kerajaan Brunei Darussalam pun pernah memesan Anoa 6X6 sebanyak 45 unit. Selain itu ada pula Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan dan Timor Leste yang masuk dalam jajaran negara peminat Anoa 6X6 ini. Tank Harimau. Tank Harimau merupakan hasil kerjasama PT Pindad dan FNSS Turki. Sejak tahun 2017, memang pantas menjadi kebanggaan Indonesia. Tank ini memiliki harga per unit mencapai 101 miliar rupiah. Tank Harimau dirancang khusus untuk kondisi geografis Indonesia, termasuk hutan tropis, dengan bobot lebih ringan dibandingkan main battle tank. Tank Harimau memiliki daya gempur tinggi karena dilengkapi dengan tumen turret kaliber 105 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Tank Harimau ini mampu membawa 3 orang kru dengan kecepatan mencapai maksimum 70 km per jam. TNI kerap menunjukkan keunggulan tank Harimau di berbagai event, bahkan menarik pujian dari negara lain seperti Cina. Tank Harimau sendiri diketahui diminati oleh beberapa negara, termasuk Filipina dan Bangladesh.
Pada periode 2020 hingga 2023, tank Harimau telah dipesan sebanyak 18 unit dengan nilai transaksi senilai 135 juta dolar AS atau sekitar 2 triliun rupiah. Pesawat CN-235. Pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia saat ini telah mendunia. Pesawat buatan anak bangsa itu laris manis dibeli oleh sejumlah negara. Pesawat ini mampu menampung 40 penumpang, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penerbangan komersial, penerjunan, patroli maritim, angkut kargo. Keunggulan lain dari pesawat buatan dalam negeri ini juga dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Artinya, pesawat CN-235 mampu take off dan landing di landasan pacu non-aspal. Pesawat CN-235 telah menjadi kebanggaan Indonesia. Sejak diproduksi, sekitar 20 negara telah memesan pesawat ini. Salah satunya adalah US Coast Guard yang menggunakannya untuk patroli maritim. Beberapa negara lain yang memesan pesawat ini, yaitu militer Perancis, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2019, PT Dirgantara Indonesia mengirimkan pesanan pesawat CN-235 kepada Angkatan Darat Nepal. Sedangkan pada tahun 2021, Menhan Prabowo Subianto menyerahkan 1 unit pesawat jenis CN-235-220 kepada Angkatan Udara Republik Senegal. Ini merupakan pembelian ketiga Senegal dari Indonesia. Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan CN-235 dengan jumlah 12 unit, disusul Turki, 9 unit, Malaysia, 8 unit, dan Arab Saudi, 7 unit. Bahkan beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Asia, dan Eropa menyatakan ketertarikannya terhadap pesawat CN-235. Tank Boat Antasena. Antasena adalah tank boat pertama di dunia, lahir di Banyuwangi yang bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Tank boat Antasena merupakan salah satu senjata andalan TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir dalam pertempuran. Kapal perang ini diproduksi di Banyuwangi, Jawa Timur, hasil kerjasama antara PT Pindad dan PT Lundin Industri Invest. Antasena memiliki mobilitas tinggi, karena dilengkapi 2 mesin utama dan 2 waterjet sehingga Antasena mampu bergerak cepat dan lincah di laut. Dilihat dari kekuatan tempur, Antasena dilengkapi senapan RCWS Cannon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin kaliber 12,7 mm. Antasena mampu menghancurkan musuh dari jarak jauh, bahkan pada jarak 5 km. Antasena memiliki bobot yang ringan dibandingkan dengan kapal perang lainnya, sehingga membuatnya lebih gesit dan hemat bahan bakar. Antasena juga dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti sistem navigasi dan komunikasi yang terintegrasi. Peluru kaliber 5,56 mm. Amerika Serikat jatuh hati pada peluru berkaliber 5,56 mm buatan PT Pindad. Pada 2009 lalu, negara Amerika ini tercatat membeli 1 juta peluru dengan nilai transaksi mencapai 200.000 dolar AS. Selain AS, negara seperti Singapura, Bangladesh, dan Filipina juga membeli peluru yang sudah berstandar NATO ini. Adapun spesifikasi amunisi ini, yaitu selongsong amunisi terbuat dari kuningan dan memiliki kapasitas mesiu yang lebih sedikit. Peluru ini digadang-gadang memiliki jarak tembak efektif relatif jauh, dan dapat ditembakkan dari berbagai jenis senjata serbu militer ataupun non-militer.
Pistol G2 Premium. Pistol G2 Premium merupakan varian teratas dalam keluarga pistol G2. Senjata ini merupakan pistol semi-otomatis dengan kapasitas magazin 15 butir peluru. G2 Premium menggunakan amunisi kaliber 9 mm dan memiliki jarak tembak efektif hingga 25 meter. Dengan keunggulannya itu, G2 Premium ini telah dilirik oleh negara tetangga Indonesia, yakni Laos. Selain digunakan militer Laos, juga digunakan pasukan Filipina dan Vietnam. Selain pistol, Pindad juga memproduksi SPR, 2x12,7 mm dan juga senapan serbu SS-2. Kedua senjata ini digunakan hingga Asia Tenggara, Asia Tengah, hingga Timur Tengah. Drone Elang Hitam. Drone elang hitam, dikenal juga sebagai Puna Male, atau pesawat udara nir awak medium altitude long endurance, merupakan proyek ambisius Indonesia untuk membangun drone tempur buatan sendiri. Dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia dan konsorsium 6 lembaga, drone ini pertama kali diluncurkan pada Desember 2019. Elang hitam dirancang dengan beberapa spesifikasi dan fitur unggulan, di antaranya memiliki daya tahan terbang hingga 30 jam, jangkauan operasi hingga 2000 km, ketinggian terbang maksimum 20.000 kaki, serta mampu membawa muatan sensor dan persenjataan. Dengan spesifikasi yang mumpuni, elang hitam digadang-gadang menjadi drone tempur tercanggih pertama buatan Indonesia dan berperan penting, terutama dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, proyek elang hitam mengalami beberapa kendala dan kegagalan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi kunci, seperti sistem navigasi dan persenjataan, hasil uji coba yang tidak memuaskan, termasuk kegagalan terbang pada Desember 2021, serta biaya pengembangan yang tinggi dan pertimbangan efisiensi anggaran. Pada akhirnya BRIN memutuskan untuk menghentikan proyek drone elang hitam dan dialihkan dari versi militer ke versi sipil. Versi sipil elang hitam difokuskan pada aplikasi seperti pemetaan dan survei wilayah, pemantauan infrastruktur dan lingkungan, dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran hutan. Nah, itulah beberapa alutsista buatan dalam negeri yang diminati dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.